Ini adalah pertandingan cukup besar juga, grand final dari ViewSonic Dota 2 turnamen. Oh, Lolita di tengah, kemudian Kios mencoba hook enggak, dia mau, aduh, slownya nggak kena. Apakah tim Indonesia bisa masuk ke internasional atau kan tidak? Ya anak daerah gitu loh, maksudnya mau ngapain gitu loh. Kecemplungnya awalnya awal karir ya belajar sendiri. Jadi waktu itu masih belajar didengar sama teman. Kemudian temen suges kalau bikin YouTube channel. Gua Melon dan kita berada di pertandingan The International. Jadi temen juga ngerasain kayak ngapain sih Lon tiap hari lu komentatorin game-game gak jelas. Nah, pick pertama yang diambil, ini bagus nih. Tetapi nggak semudah yang mungkin yang dilihat sama orang ya. Ternyata harus menghafalkan semua yang ada di Dota. Terutama hero, nama skill, kemudian update-nya seperti apa, itu ternyata harus dipelajari terlebih dahulu. Kamu kenapa sih? Kamu bobo? Aku suka Jadi istri itu selalu bilang bahwa aku tuh pengen kamu itu jadi manusia yang lebih berani gitu. Berani bertemu orang, berani mengambil keputusan, berani bekerja dan sebagainya. Itu awal-awal memang sulit dan sangat sulit, butuh waktu beberapa tahun buat penyesuaian. Iya, sampai stres gitu pernah. Ya saya sampai mikir masa depan saya gimana ya gitu. Apakah nanti itu saya akan baik-baik aja atau nanti saya di tengah jalan harus mengakhiri atau gimana, itu sempat ada kepikiran seperti itu. Dulu sebelum dia ngecaster itu dia turnamen, jadi ikut lomba-lomba game walaupun jarang menangnya. Terus dia bilang, saya kalau ikut turnamen itu nggak menang karena alatnya nggak ada, mungkin headsetnya atau keyboardnya itu kurang bisa buat main. Nah itu saya nabung karena saya kerja ya, yang kerja kan saya. Itu saya belikanlah itu seperangkat mouse, headset, equip gaming seperti itu. Saya malunya itu sama tetangga. Jadi tetangga itu selalu tanya, loh Bu Yuda itu Pak Yuda ngapain ya kalau malam kok suka teriak-teriak. Ketahuan, Kios, sekarang Kios mati. Oh, masih ada blinker, enggak. Jadi saya bilang siaran gitu aja, siaran apa, kayak komentator bola gitu. Kalau di Malang tuh banyak yang bilang kalau nggak sarjana itu ya nggak dapat pekerjaan gitu, dan kemudian juga lulusnya cuma di 1. Jadi ya karena mumpung ada lowongan waktu itu, jadinya aku ambil juga, dan nggak cuma jadi OP aja, tapi ya coba jual bakso batagor sama yogurt seadanya buat nambah pundi-pundi. Bapak sih yang nggak setuju sedikit tuh waktu jual bakso gitu, soalnya jual baksonya di rumah. Jadi garasi itu yang di rumah itu dipakai buat jualan bakso. Tapi kalau yang OP ya mau nggak mau ya yang penting ada pekerjaan dulu. Istri juga sambil cari-cari waktu itu, jadi ya antara boleh nggak boleh ya jalani aja gitu. Orang tuanya Melon itu ngasih modal ke kita itu senilai 25 juta. Itu untuk membeli rumah, DP ya, DP. Itu ditaruh di rekeningnya Melon. Jadi waktu itu Melon tuh butuh alat untuk broadcast, untuk siaran, ada mic dan lain-lain itu. Itu harganya sekitar 10 apa 11 jutaan gitu. Jadi saya beranikan untuk pakai dulu uang itu untuk membeli peralatan itu. Yaitu salah satu bentuk nekat ya. Kenekatan saya. Jadi tapi saya yakin kalau dia itu bakalan bisa gitu loh Mas. Jadi dengan caranya dia sendiri. Yang saya ceritakan orang tua bahwa ini pekerjaan yang memang belum ada. Jadi gambling kasarnya. Kalau ini berhasil, syukur-syukur. Kalau enggak, ya ini hanya sekedar pengalaman yang mungkin bisa dibilang ya jalan hidup lah. Saya gamers gitu loh. Kadang saya juga merasa bahwa fun-nya saya atau senangnya saya tuh ketika saya bermain game. Karena saya bisa ngapa-ngapain aja di game.
Sementara orang tua kan kita udah tahu dari awal sampai kita dewasa bahwa orang tua kita keras. Bapak nggak suka saya main game, ya sampai selamanya juga nggak bakal suka. Mama orangnya cuek, berarti mama bakal cuek kalau aku jadi gamers dan sebagainya. Ketika saya bergerak di bidang pendidikan, maka ingin anak saya seperti itu. Saya sampai survei, dia di warnet mana saya datangi. Warnet mana saya datangi, saya intip, semua teman diam. Orang bapak, orang bapak, orang bapak. Karena saya kalau datang begini, kan saya kata-kata jorok itu keluar ya, sering keluar ya. Begitu saya tolong langsung, shh, bapak Melon ada. Kalau kakak yang lain kan main bola, main apa gitu, mainan anak kecil ini nggak di warnet. Terus dia nggak pernah minta uang lebih gitu. Jadi dia itu dapat uang dari mana itu ternyata nggak jajan itu. Bayangan saya itu cuma main-main aja, buang-buang waktu. Dia kalau sukses itu kaki saya itu dicium saya. Dapat kesempatan tuh kita disuruh bikin turnamen regional. Oke, selamat datang ke. Nah di situ dari pihak penyelenggara itu ada sistem rembes gitu kayak, yaudah kamu datang aja ntar kita ganti. Yang penting ada ya bond dan sebagainya. Udah coba ke Jakarta dengan uang sendiri, uang saku sendiri. Ya udah nyoba ke sana, pulang itu udah berharap banget tuh kayak gaji caster turun, gaji waktu jadi panitia turun, akumulasi turun. Itu ternyata nggak sama sekali. Halo pencinta e-sport Indonesia. Tenang ya, tenang. Iya, biasanya berapa hari lagi? Dia tiba-tiba yang lain lagi gini ya kan? Yang lain lagi gini. Tahun 2016, 17, 18 tuh rame banget. Itu nggak job cash doang, sampai bikin turnamen, project manager. Wah banyak pokoknya. Kalau lihat-lihat waktu itu 3 tahun terakhir tuh bener-bener kalau bisa dibanting tulang ya banting tulang kayaknya kalau untuk dari segi e-sportnya. Kita ngomongin hero yang udah di-pick sama Android, yaitu Sand King dan juga Chen. Ini adalah dua hero yang cukup multifungsi juga. Agus Vervian melakukan bypass atau melakukan TP menuju ke arah Indonesia terkena jump, tapi masih berusaha lolos. Nah, kita ngomongin hero yang udah di-pick. Jadi ini yang menjadi pandangan saya bahwa caster bakal dipakai ke depannya. Apalagi ternyata game-game selain Dota juga mencoba untuk ke e-sport juga, mengenalkan e-sport di Indonesia. Wah, itu sudah pasti lahan besar untuk semua orang. Halo, selamat malam buat teman-teman yang ada di YouTube Exit. Balik lagi bareng gua Melon dan kita memasuki pertandingan antara Intinya ke Jakarta mau jadi apa ya? Saya nggak tahu. Tahunya yaitu ketika kita pulang hari raya, mampir ke rest area, tahu-tahu anak-anak muda, Mas Melon, di mall sama istrinya, Mas Melon, foto. Aduh, di kampus saya mahasiswa juga salam Mas Melon Pak.